Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Salah satu keindahan Islam adalah diperintahkannya kita menikah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah SAW. Barang siapa benci kepada sunnahku, maka bukan golonganku. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan membahas pada pagi hari ini bab tentang memberi nafkah kepada keluarga. Ada dua ayat yang disitir dalam Riyadhus Shalihin. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 233, yang kedua surat At-Talaq ayat ke-7. Al-Baqarah 233 artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Jadi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-Baqarah 233. At-Talaq ayat 7, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. At-Talaq ayat 7. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan barang siapa atau apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Surat Saba ayat 39. Dari Abu Abdurrahman Sauban bin Bujdud, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan seseorang kepada keluarganya. Dinar yang dinafkahkan untuk kendaraan di jalan Allah, dan dinar yang dinafkahkan untuk membantu teman seperjuangan di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi, tadi yang pertama, nafkah terbaik adalah keluarga. Jangan sampai kita memberikan nafkah kepada orang miskin yang bukan keluarga, itu lebih diutamakan daripada keluarga. Karena keluarga itu adalah fondasi dari bangunan masyarakat. Keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang sehat dan kuat, keturunan yang mendapatkan pendidikan yang bagus, itu adalah kelanjutan dari perjuangan fisabilillah. Ketika kita punya, maka apa yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan untuk kendaraan di jalan Allah, untuk fisabilillah. Yang kedua adalah untuk membantu sahabat yang dalam perjuangan di jalan Allah. Itu hadis kedua. Hadis ketiga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku mendapat pahala apabila aku memberi nafkah kepada putra-putra Abu Salamah? Karena aku tidak akan membiarkan mereka berkeliling sana kemari. Sesungguhnya beliau menjawab, kamu mendapatkan pahala terhadap apa yang kamu nafkahkan kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam Islam yang kewajiban beri nafkah itu kan bapaknya. Tetapi ketika ibunya punya pendapatan, maka yang baik adalah memberikan nafkah kepada anak-anak dari suami. Wanita-wanita itu kira anak-anaknya sendiri, atau anak-anak yang dibawa oleh bapaknya. Karena ada juga yang menikah setelah pernikahan pertama, mungkin bapaknya membawa anak.
maka itu adalah harus diutamakan. Jadi ini hadis yang ketiga sangat penting kita fahami bahwa wanita-wanita yang punya pendapatan, alangkah baiknya kalau memberi nafkah kepada anak-anaknya sendiri. Jangan biarkan hanya bapaknya saja yang memberikan nafkah. Yang keempat, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang panjang yang kami tulis pada bab niat, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apa saja yang kamu nafkahkan dengan maksud mencari ridho Allah, niscaya kamu akan diberi pahala sampai apa saja yang kamu sediakan untuk istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nafkah yang paling utama ternyata nafkah kepada istri. Pekan yang lalu sudah kita bahas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang terbaik terhadap istrinya atau keluarganya. Jadi ternyata tidak mungkin ada orang baik terhadap masyarakat, ternyata terhadap istrinya sangat jahat atau sangat berlaku keras. Hadis kelima dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, apabila seseorang menafkahkan harta untuk keperluan keluarganya dan hanya berharap dapat mendapat pahala, maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi memberikan nafkah keluarga itu juga termasuk sedekah. Karena banyak orang memahami sedekah itu ketika mantu ke fakir miskin atau ke keropak. Ternyata bernilai sedekah juga, walaupun diberikan kepada istri dan anak-anak. Semangat. Jadi laki-laki harus punya semangat untuk mendapatkan rizki dari Allah SWT agar bisa menafkahi keluarganya. Yang berikutnya, hadis ke-6 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dianggap berdosa atau bersalah apabila ia menyia-nyiakan orang yang harus diberikan belanja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berdosa seorang bapak yang menyia-nyiakan. Apalagi kalau bapak itu punya rizki, tapi menterlantarkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Hadis ia berkata, Nabi SAW bersabda, setiap pagi ada dua malaikat yang datang kepada seseorang. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya. Dan yang lain berdoa, ya Allah, binasakanlah harta orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setiap pagi ada malaikat yang datang. Malaikat rahmah yang mendoakan, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang memberikan nafkah atau memberikan sedekah. Yang satunya, binasakanlah harta orang yang kikir. Jadi mari kita awali setiap hari kita dengan memberikan belanja kepada istri, kepada anak-anak, mungkin transfer kepada anak dan sebagainya, yang itu semuanya didoakan oleh para malaikat untuk digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tangan yang di atas atau pemberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tapi dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu istri dan anak-anak atau keluarga. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Menjaga dirinya, waktu itu sudah kita bahas tentang orang yang miskin tapi tidak mau minta, ya, di situ. Menjaga diri, menjaga kehormatan. Jadi lebih baik kita memberi ikan kepada orang yang mungkin kita pandang sebenarnya dia tidak mampu, tapi tidak mau memintanya. Waktu itu saya kisahkan tentang Abu Hurairah yang lapar, tidak ada makanan di rumah, maka akan memberikan pertanyaan ya kepada para sahabat dan Rasulullah SAW, tapi tolong dijawab di rumahnya.
Bab ke-37 mendermakan sebagian harta yang dicintai dan yang baik. Ini satu bab lagi. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ini ayat sangat terkenal. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan atau albir sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Al-Imran 92. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabisu minhu tunfiqun. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil nasabmu atau usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu panen ini. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan kepadanya. Ini surat Al-Baqarah 267. Kita masuk hadis pertama, bab tentang mendermakan sebagian harta. Kalau tadi kewajiban ya untuk istri dan anak-anak, sekarang ketika kita punya kelebihan, punya harta yang dicintai, tidak akan disebut sebagai kebaikan sehingga kamu bisa menginfakkan harta yang kamu cintai. Cuma satu hadis saja ini. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Talhah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansor yang terkaya ya, dengan pohon korma di Madinah. Siapa namanya? Abu Talhah. Ini sahabat Ansor yang sangat kaya. Harta yang paling disukainya adalah kebun yang disebut diberi nama Bairuha. Bairuha. Yang terletak di dekat Masjid Rasulullah SAW. Sering masuk kebun. Rasulullah sering masuk ke kebun itu dan minum air bersih yang ada di dalamnya. Anas berkata, ketika turun ayat yang berbunyi, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-Imran 92. Maka Talhah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha. Kebun korma yang Rasulullah sering memasukinya. Ya, Bairuha. Maka silahkan pergunakan, wahai Rasulullah, sesuai petunjuk Allah kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, bagus, itulah harta yang mendatangkan untung. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan, dan kebun itu akan aku berikan kepada sanak kerabat. Maka Abu Talha berkata, wahai Rasulullah, aku akan melaksanakan petunjukmu. Kemudian Abu Talha membagi-bagi kebun itu kepada sanak kerabat dan anak pamannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa atal mal ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firqab. Ternyata setelah kita cukup keluarga kita, maka harta itu akan diinfakkan di jalan Allah kepada siapa yang paling pertama? Keluarga dekat. Begitu. Jadi harta yang dicintai dibagi-bagi kepada keluarga dekat. Setelah itu baru anak yatim, orang miskin. Anak yatim pun yatim yang keluarga dekat terlebih dahulu. Jadi wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal 177 ya. Nanti dicek. Pokoknya 77. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba. Menafkahkan atau memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabat. Ini satu-satunya hadis di bab mendermakan sebagian harta yang dicintai dan yang baik. Ternyata Rasulullah menasihati diberikan kepada karib kerabatnya. Yaitu di sini sebenarnya, wahai Rasulullah, aku akan melaksanakan petunjukmu. Kemudian Abu Talhah membagi-bagi kebun itu kepada sanak kerabat dan anak pamannya. Jadi utamakan istri dan anak-anak, yang kedua keluarga dekat. Setelah itu baru yang berikutnya. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Silakan bila ada
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang sudah memaparkan materinya yang sangat begitu menarik. Bagi teman-teman baik dari online ataupun offline, jika ada pertanyaan boleh diajukan. Silakan. Apakah ada teman-teman? Bagaimana jika dari online, apakah sudah ada pertanyaan? Silakan. Baik Ustadz, sebelumnya perkenalkan saya Nasrul dari FMIPA. Izin menanyakan ya. Jadi saya tuh ada temen dia tuh kayak Islam sebenarnya. Tapi kayak dia tuh udah putus asa gitu loh Ustadz. Dia tuh kayak udah aku coba ajakin buat sholat bareng gitu, misalnya kayak ikut-ikut kegiatan gitu. Jadi pernah ketangkep sama aku kan, lagi buka IG, ternyata dia tuh sering ikut kegiatan kepanitiaan di gereja gitu Ustadz. Dia tuh kayak, Astagfirullah. aku marahin Ustadz, kamu tuh kan Islam, kenapa pakai kayak kalung-kalung salib gitu, ikut-ikut ke gereja gitu Ustadz. Tapi katanya aku tuh sebenarnya lebih suka di lingkungan Kristen gitu, soalnya anak-anak pemudanya tuh lebih kompak, lebih solid, mereka tuh lebih kayak terasa kekeluargaannya. Terus aku marahin gitu Ustadz, kayak lah kamu tuh kayak belum ke Masjid Al Huriyah aja gitu, belum ngerasain gitu. Terus dia tuh kayak ya pokoknya kayak nggak mau gitu Ustadz buat Ya, diajak ke kebaikan gitu. Jadi ya, kayak aku tuh udah ngerasa ya udah sih kayak hmm, apa ya, udah pasrah aja gitu, kayak ya udah dia mau ke situ biarin gitu. Tapi kayak menurut pendapat Ustadz gitu, apakah salah kalau saya kayak menelantarkan dia gitu Ustadz? Padahal saya sudah mencoba semaksimal mungkin buat ngajak ke ya, jalan yang baik gitu. Terima kasih. ya. Jadi jangan berhenti untuk mengajak, ya, jangan berhenti, karena itu merupakan karakter dari orang yang beruntung, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ajak ngobrol berdua, mungkin harus ke kantin atau kemana yang lapang, dan ajaklah berdiskusi tentang akidah. Jadi bukan menilai baik dan salah adalah melihat kompak dan tidak kompak. Memang orang-orang kafir itu sangat kompak. Alladzina kafaru ba'duhum awliya ba'd. Ila taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang kafir itu sangat kompak. Ba'duhum awliya ba'd. Satu sama lain saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Tetapi untuk jalan di luar jalan Allah, atau untuk sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi mulai dari akidah bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Jangan menempelkan sifat-sifat kemanusiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bisa menciptakan Nabi Adam, bisa menciptakan Hawa, bisa menciptakan kita semua, bisa menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Ajak diskusi hal-hal yang sangat fundamental. Kalau sudah diajak seperti itu nggak bisa, ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Berarti mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat penting. Bahkan itu diabadikan Allah di dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, jalannya orang yang mendapat nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang mungkar dan tersesat. Lihat terjemahannya atau tafsirnya. Siapakah mungkar tersesat? Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia. Jadi jawaban saya, ajak ngobrol berdua, lebih akrab lagi, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, tidak main-main. Ada juga nanti hadis-hadis kita akan ketemu, bahwa apabila orang Yahudi Nasrani, ketika Rasulullah sudah datang, tidak beriman kepada apa yang Rasulullah bawa, maka dia menjadi ahlun nar, jadi ahli neraka. Demikian. Terima kasih. Selamat berjuang. Tugas kita hanya berdakwah, tidak bisa memaksa orang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seandainya ada pertanyaan kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ustadz. Nama Ana Arya Ustadz dari IPB 59. Ana mau bertanya Ustadz, bagaimana saran yang terbaik Ustadz bila mana kita ingin meniatkan untuk menikah dalam waktu dekat Ustadz. Namun masih ada kondisi di mana ekonomi kita tuh belum mapan Ustadz gitu. Itu lebih baik kita menunggu ekonomi kita mapan dulu atau kita boleh saja melangsungkan yang namanya akad pernikahan gitu Ustaz. Karena kalau misalnya kita menunggu ekonomi mapan tuh berhadapan ada dua hal, yaitu si akhwatnya ini bisa dipinang oleh orang lain, ataupun kita nunggu kapan kita mapan gitu Ustaz. Mohon saran yang terbaik Ustaz. Subhanallah, pertanyaan yang sangat bagus ini. Memilih akhwat yang solehah, ya, karena mereka akan menjadi ibu dari calon anak-anakmu. Jangan sampai tidak punya ilmu agama, tidak punya ilmu pengetahuan dan sebagainya. Karena dia menjadi madrasatul ula, sekolah yang paling utama. Jadi wanita-wanita para akhwat ini, Anda semua adalah madrasatul ula, sekolah yang terdepan, yang paling utama dari suatu generasi. Ya, makanya menuntut ilmu, ngaji menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan bahkan kemarin saya ngisi pengajian, Pak Hasim, apa jihad sekarang ini? Jihad sekarang ini ketika tidak ada perang, kita tidak perang. Kita adalah mendidik anak-anak kita untuk menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Ya. Bersungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk punya keturunan yang soleh dan solehat, berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga jawabannya bisa menjawab teman-teman semua. Kita masih memiliki waktu yang cukup banyak. Kira-kira apakah ada lagi pertanyaan? Dari Ahwat, silakan. Ada? Mungkin bisa, kalau tidak ada bisa dialihkan ke yang sebelah sana. Sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Fakih dari IPB 60. Ya. Izin bertanya Ustaz. Tadi sempat dibahas bahwa selayaknya seorang orang tua itu harus wajib menafkahi anak-anaknya gitu ya, keluarganya gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika sebaliknya? Apakah anak-anak memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya gitu? Kemudian bagaimana pula kasusnya ketika orang tua menelantarkan anak-anaknya gitu Ustaz? Terima kasih. Ya. Luar biasa pertanyaannya, sangat terkait dengan kajian kita pada pagi hari ini. Bagaimana, apakah anak-anak harus menanggung orang tuanya? Ya. Jadi, sodakoh ketika kita masih anak-anak, maka adalah ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapak kita tidak berpakaian atau tidak punya makanan, maka kita harus menanggungnya. Itu kewajiban dari seorang anak laki-laki. Dan anak perempuan ketika sudah menjadi suami juga akan minta izin bersama suaminya menyantuni ibu mertua dari suaminya itu. Itu sesuatu kewajiban. Jadi, kalau kita kupas lengkap dari hadis-hadis tadi, dan dengan hadis-hadis yang lain, maka kewajiban seorang bapak nih, yang punya istri dan anak-anak dan masih punya orang tua, adalah punya kewajiban terhadap keluarganya tadi, istri dan anak-anak, dan juga kepada ibu dan bapaknya ketika ibu dan bapaknya tidak mampu. Tapi kalau ibu dan bapaknya mampu, maka utamakan anak dan istri. Begitu. Kemudian, apakah kewajiban? Kewajiban terutama untuk anak laki-laki. Menanggung kedua orang tuanya. Tapi jangan sampai
Istri dan anak-anak terlantar karena menanggung kedua orang tua. Padahal orang tuanya mampu. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya tadi diingatkan, berilah nafkah kepada istri dan anak-anak sesuai dengan rizki yang Allah berikan. Ketika banyak, cukupkan itu. Ini. Karena itu saya menyeru kepada para mahasiswa-mahasiswi semuanya, dari sekarang hendaklah punya rencana pernikahan. Silahkan belajar sebaik-baiknya, lulus tepat waktu, tapi kurang bermakna, kurang bermanfaat kalau lulus tepat waktu, tapi nikahnya tidak tepat waktu. Apa artinya pengen cepat lulus kalau tidak segera menikah? Itu. Jadi programkan itu. Mungkin mau kerja dulu kurang lebih berapa 6 bulan, setelah itu sudah cukup untuk bayar mahar, segera menikah. Rencanakan juga mau punya anak berapa, dan seterusnya yang soleh dan solehat. Keluarga berencana tidak berarti 2 cukup. Keluarga berencana itu keluarga yang direncanakan. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, bahkan boleh 8, boleh 10. Karena apa? Apa maknanya itu semua? Semakin banyak anak-anak yang soleh dan solehat, kita semakin banyak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau putra-putri kita agamanya bagus, kuliahnya sukses, menjadi pemimpin bangsa, mensejahterakan rakyat, subhanallah, pahala mengalir untuk bapaknya dan ibunya nanti di akhirat. Jadi jangan sampai pemuda-pemudi tidak bercita-cita cepat menikah. Jadi silakan cepat lulus, cepat bekerja, ya kan? Bangun ekonomi yang bagus, segera menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silakan. Ada ini dari Zoom, Ustaz ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan tadi. Jazakallah khair. Perkenalkan saya Husain dari Teknik Sipil 58. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika ada situasi di mana seorang anak merasa kewalahan karena pendapatan yang terbatas, sementara kebutuhan orang tua dan istri terus meningkat? Misalnya, satu-satunya anak yang harus menafkahi orang tuanya yang sudah lansia dan memerlukan biaya perawatan intensif, tetapi di sisi lain dia memiliki istri yang juga memerlukan perhatian finansial untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak. Bagaimana cara Islam mengatur prioritas dalam situasi seperti ini? Apakah ada batasan yang jelas terkait bagaimana seorang suami atau anak membagi nafkahnya antara istri dan orang tua, terutama ketika pendapatan terbatas dan situasinya yang dijelaskan tadi, Ustaz? Ya. Jadi itu diskusikan, difikirkan dengan sebaik-baiknya. Karena hakikat rizki itu bukan banyak sedikitnya, tetapi bagaimana membelanjakannya. Orang yang kekurangan adalah karena pembelanjaannya lebih besar dari pendapatannya. Jadi rizki yang bagus itu adalah kita rencanakan. Jadi ketika kita punya istri dan anak-anak punya kebutuhan, ada SPP, ada makan hariannya dan seterusnya, sementara ada orang tua yang sakit dan seterusnya, maka pikirkan dengan baik mana yang paling prioritas. Ya. Kemudian jadi ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Begitu Mas. Jadi diklasifikasi kebutuhannya. Ya kan? Dan ketika kita berbicara orang tua, biasanya anaknya tidak hanya satu. Ya kan? Bukan sendirian kita. Maka rapatkan itu bersama kakak dan adik kita. Bagaimana ini Bapak mau dibawa ke rumah sakit apa tidak, biayanya berapa dan seterusnya. Ya kan? Kemudian saya punya uang sekian, hanya sekian. Bermusyawarah sehingga kita bisa membelanjakan hartanya, sebagian untuk istri dan anak-anak, sebagian mungkin tidak mencukupi untuk merawat bapak dan ibunya, tapi bisa bersama-sama dengan kakak dan adik. Begitu Mas. Semoga Allah berkahi dengan musyawarah yang baik bersama keluarga, sehingga semuanya bisa terlaksanakan, baik kewajiban terhadap keluarga maupun kewajiban terhadap kedua orang tua. Seperti pertanyaan Mas tadi. Begitu, terima kasih. Beralih pada satu pertanyaan terakhir kepada kakak yang di sana sebelumnya, apakah ingin bertanya kembali? Silakan satu pertanyaan lagi.
Bismillah. Maaf Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan. Sampai di mana kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya? Cukup. Ya. Sampai di mana kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, ya kan? Dan anak-anaknya. Itu tadi tersebut dalam ayat yang pertama. Memberi makan dan pakaian. Dan tentunya rumah, tempat tinggal. Tapi tempat tinggal tidak berarti milik. Tempat tinggal bisa kontrak. Nah, itu. Apakah baju yang mewah, baju yang mahal, atau baju yang sederhana, semua disesuaikan. Semoga para istri atau para wanita bisa memahami ya, surat tadi yang dibaca. Kewajiban bagi seorang ayah adalah memberikan nafkah ini, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Kemudian yang berikutnya tadi, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Semoga bisa memahami, baik kita sebagai suami maupun para akhwat sebagai istri. Jadi jangan menuntut kepada suami yang pendapatannya sempit, melebihi dari rizki yang Allah berikan kepadanya. Tapi yang utama minimal makanan, minimal pakaian. Pakaian yang pas, yang layak, yang tidak terlalu mahal. Kita bisa mencarikan itu. Makanya saya sering punya menu-menu apa ini? Menu-menu yang murah tetapi bergizi. Ya. Apa itu? Ketika saya membina rumah tangga, pendapatan masih sedikit, maka yang utama kita punya telur. Karena telur itu sangat bergizi. Kenapa? Telur dieramin jadi anak ayam. Anak ayam ada paruhnya, ada bulunya, ada cakarnya, semua lengkap. Artinya dari cairan telur itu, kandungan gizinya sangat lengkap. Jadi kalau putra-putri kita tidak punya uang cukup banyak, maka minimal ada telur. Kemudian bagaimana cara masak sayuran yang lengkap kalau nggak mampu beli daging setelah telur? Campur banyak, ada wortelnya, ada buncisnya, ada kacang panjangnya, semua. Ada kacang merahnya, dibuat sup. Gitu. Akan mendekati daging. Begitu. Kemudian bagaimana cara beli air susu bubuk? Anak-anak, Pak, saya pengen beli susu Milo atau susu coklat. Ya kan? Wah, kalau susu coklat agak mahal nih harganya nih. Maka belilah susu bubuk yang putih. Nanti kita beli coklatnya yang powder. Kita buat Milo sendiri di rumah. Karena apa? Kalau susu bubuk putih, tidak ada gulanya, tidak ada coklatnya. Jadi itu relatif punya protein yang bergizi. Harganya murah. Nah, kemudian kalau Milo atau yang sudah dicampur coklat, itu sudah dikasih gula, sudah dikasih coklat, harganya lebih mahal lagi. Nah, itu strategi-strategi calon bapak-bapak ketika nanti punya keluarga dengan pendapatan yang sedikit itu. Insya Allah, ketika kita berjuang fisabilillah, Allah akan berikan bantuan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Begitu, Mas. Jadi sampai mana? Makan dan pakaian. Pakaian juga tergantung. Banyak orang melihat, wah, pakaiannya yang mahal banget. Tergantung siapa yang pakai. Kita bisa beli baju putih seperti yang saya pakai sekarang ini, mungkin akan terkaget-kaget harganya berapa. Padahal cuma sekitar 150-an. Ya kan? Bahannya katun, pergi di mana? Di pasar kita cari pakaian. Jangan diberi di mall. Kalau di mall mahal-mahal. Di pasar. Jadi saya bersama istri saya pergi ke pasar. Ternyata relatif lebih murah. Baju koko juga murah, baju kerudung juga murah. Nah, pasar sekitar kita cukup banyak. Demikian. Semoga bisa ada strategi-strategi untuk mencukupi. Jadi minimal apa tadi, Mas?
pakaian dan makanan. Tentang tempat tinggal, silahkan. Mau tempat tinggal sementara di rumah mertua juga masih dibolehkan, tidak dilarang. Kontrak tidak berarti tidak punya rumah, karena punya rumah kontrakan, nanti pelan-pelan menuju yang lebih mapan lagi. Tapi janji Allah, orang yang menikah karena Allah, insya Allah rizkinya akan dimudahkan. Demikian.